Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di konten bisnis Instagram kali ini, ya. Teman-teman, hari ini saya mau melanjutkan diskusi kita ya. Kemarin kita sudah buat konten bagaimana cara memulai untuk endorse dan paid promote. Silakan dibuka buat yang belum. Kemudian yang kedua kita juga kemarin buat konten beda endorse dan paid promote ya. Hari ini saya ingin berbagi dengan kalian bagaimana menjadi selebgram buat orang yang tidak ganteng, tidak cantik, bukan artis, dan tidak terkenal. Apa bisa? Ya Alhamdulillah bisa. Jadi buat kalian yang ingin jadi selebgram, tidak ganteng, tidak cantik, bukan artis, dan tidak terkenal, masih ada kesempatan untuk kalian jadi selebgram. Selama ini selebgram identik dengan orang yang cantik, orang yang ganteng, artis, orang terkenal, para tokoh masyarakat, kemudian orang yang menarik penampilannya. Tetapi saya ingin kasih tahu ke Anda, saya nggak tahu kalian sudah tahu apa belum, tetapi ada banyak di sana orang yang bukan artis, tidak terkenal pada awalnya, tidak ganteng, tidak cantik, tetapi mereka bisa menjadi selebgram, followernya banyak, dan mereka menghasilkan cuan-cuan dari endorsement atau paid promote di Instagram. Bagaimana caranya? Dengarkan baik-baik kata-kata saya ini. Jadilah orang berpengaruh. Apa bahasa Inggrisnya itu ya? Orang yang berpengaruh. Apa ya? Saya nggak tahu, saya lupa bahasa Inggrisnya. Nanti tulis ya di kolom komentar. Kalau kamu nggak ganteng, kamu nggak cantik, kamu bukan artis, dan kamu tidak terkenal, tapi kamu ingin jadi Instagram, syaratnya hanya satu. Dan itu gampang sekali kalau kita mau, yaitu jadilah orang yang berpengaruh. Karena ketika kamu mempengaruhi, orang akan ikut ke kamu. Kamu jadi orang yang berpengaruh di sosial media, di Instagram, orang akan ikut apa yang kamu lakukan. Berapa banyak orang tidak jadi beli produk gara-gara orang berpengaruh di Instagram. Berapa banyak orang memutuskan kemudian beli gara-gara mengikuti orang yang berpengaruh di Instagram. Jadi berpengaruh ini penting. Jadilah orang yang berpengaruh. Jangan jadi orang yang ngikut-ngikut. Terus pertanyaannya gimana jadi orang berpengaruh? Bagaimana memiliki channel Instagram yang bisa membuat orang tahu kalau kita berpengaruh? Caranya cuma satu. Caranya cuma satu, yaitu kamu konsisten, jujur dengan dirimu sendiri, dan kemudian kamu fokus di bidang itu. Misal, berapa banyak reviewer makanan yang mereka bukan artis, tidak terkenal pada awalnya, nggak ganteng, nggak cantik juga, bisa jadi orangnya gemuk, jelek, tetapi dia berpengaruh. Kenapa? Karena dia nggak bohong-bohong di internet. Saya ini berusaha keras sejak awal saya ngevlog, sejak awal saya review parfum, untuk kemudian saya berusaha jujur di channel ini. Saya nggak jadi orang lain, saya nggak jadi reviewer seperti yang lain. Enggak, saya jadi diri saya sendiri. Kalau saya nggak suka sama satu hal, saya akan bilang nggak suka. Kalau saya suka sama satu hal, saya akan suka dan saya akan bilang kalau saya suka. Terserah orang suka apa enggak. Jujur. Jadi di Instagram, di sosial media, jadi orang yang jujur. Misal kita makan sesuatu ya, kita seneng ya, kita bilang, oh ini enak iki pecele enak, iki endoke enak, endok asini mantep, iki es teh wangi, enak, manis, legi, mangan enak, ngombe legi. Gak usah ikut-ikut, perkara orang gak suka, terserah. Banyak kan review makanan yang dia gemuk, terserah orang mau bilang apa, dia makan aja yang dia suka. Dia suka pedes misalnya, dia makan aja, ya sudah. Begitu kita konsisten, begitu kita jujur di sosial media, nggak usah pakai pencitraan, nggak usah pakai acting apa adanya, dan kemudian kita fokus di sana. Kalau kamu makan, ya makan terus. Makan aja terus. Maka orang akan ngikuti kamu lama-lama, dan kamu akan jadi orang yang berpengaruh.
Kamu suka parfum misalnya, terserah orang mau nonton kamu apa ndak, terus bikin konten. Saya itu teman-teman, bikin konten parfum di channel ini, bukan yang di Instagram, di channel ini Suhaidi Bahtiar. Saya nggak tahu yang nonton berapa, dari mana. Kadang ada, memang ada sih konten saya parfum yang penontonnya sampai ribuan ada. Tetapi ada yang nonton cuma 20 orang. Tapi buat saya itu nggak ada masalah. Lo suka apa ndak sama konten saya, yang penting saya suka. Ada konten saya misalnya yang viewernya 20. Itu kan bisa jadi 20 itu 5 saya nonton sendiri video saya. Karena saya kadang buka-buka sendiri video saya. 15 orang. Bisa jadi istri saya yang nonton atau keluarga saya atau teman saya. Berarti orang yang benar-benar nonton bisa jadi 10 orang. Itu nggak akan mempengaruhi saya karena memang saya suka parfum. Orang nonton, orang nggak nonton, orang suka review saya atau nggak suka. Terserah. Tapi kita suka sama sesuatu, jujur, nggak usah pencitraan, dan kemudian kita fokus di sana. Sekarang, kenapa info Malang Raya Instagram yang saya handle itu bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan cuan-cuan? Karena saya jujur di sana, apa adanya. Saya nggak melebih-lebihkan. Ada orang yang nanya begini, kadang mau iklan itu, Mas, views-nya berapa? Saya bilang, dikit. Loh kok dikit Mas? Ya emang dikit. Yang like berapa? Dikit juga. Terus kalau dia nggak ngiklan gimana? Ya terserah dia. Tetapi saya nggak akan melebih-lebihkan. Yes, apa adanya. Terus terang teman-teman, Instagram itu ya kadang-kadang gini loh. Kalau kontennya bagus itu, saya views itu bisa sampai ratusan ribu. Kadang pernah jutaan. Yang like itu juga, yang nge-like konten saya di Instagram Info Malang Raya juga bisa sampai ribuan. Tapi kadang kalau sudah begitu iklan, yang nge-like cuma 20, itu kan orang kadang-kadang marah ya. Mas, katanya yang like banyak, tapi kok ternyata iklan saya cuma yang like 20 orang. Saya makanya nggak mau melebih-lebihkan. Saya bilang, yang like berapa? Dikit. Saya bilang, lah ini kok banyak? Iya, konten-konten tertentu. Konten Arema, konten tempat yang bagus, di situ ada modelnya yang bagus. Misalnya orang banyak like, bisa ribuan, bisa jutaan. Tapi di konten iklan, itu mesti mereka nggak tahu. Kadang-kadang, yes, netizen itu ya begitu, nggak bisa diduga. Jadi saya bilang dikit, yang nge-view dikit, yang nge-like dikit, ya kadang-kadang banyak, saya bilang begitu. Jadi orang iklan apa enggak, saya nggak akan janjikan apa-apa. Saya nggak janjikan apa-apa, saya nggak janjikan, terserah, mau ngiklan di saya, monggo, nggak ngiklan pun nggak ada masalah. Alhamdulillah ya kejujuran selama ini itu ya teman-teman ya, alhamdulillah masih ada yang mau ngiklan dan jumlahnya ya lumayan banyak. Kalau kamu lihat Instagramnya Info Malang Raya, iklan tok isinya rek. Jadi begitu teman-teman. Kemudian fokus. Jadi Info Malang Raya fokus. Fokusnya di apa? Di konten tentang Malang Raya. Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu. Itu namanya Malang Raya. Jadi kamu fokus aja. Kamu sukanya apa sih? Makan aja dah. Makan. Buat konten Instagrammu makan semua. Kamu sukanya apa? Nge-game. Tidak saya sarankan sih. Cok seneng nge-game rek. Tapi kalau kamu seneng nge-game, ya buat konten nge-game. Kamu senang fashion, isi Instagram dengan fashion. Fokus di sana. Jangan dengarkan orang. Fokus selama kamu suka, halal, bagus, lanjut. Fokus. Lama-lama kamu akan jadi orang yang berpengaruh di sana. Dan begitu kamu berpengaruh, orang akan ikut pengaruhmu. Dan begitu orang ikut pengaruhmu, orang akan ngiklan ke dirimu. Akan datang endorsement, akan datang paid promote yang membuat kamu nggak ganteng, nggak cantik, bukan artis, nggak terkenal pada awalnya, kamu dapat cuan, dapat rezeki lewat Instagrammu. Semua ini adalah ikhtiar teman-teman, tentu nanti yang mempengaruhi, yang memutuskan adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus berusaha yang terbaik yang kita bisa. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Ini salah satu konten terjujur saya, cerita tentang bagaimana pengalaman saya mendapatkan rezeki, supaya kalian di era pandemi ini yang bingung, siapa tahu dapat ide untuk kemudian jadi selebgram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.